Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Umat Kristus yang kekasih, sesudah di hadapan Pilatus, Yesus diam 1000 bahasa, tidak membuka mulutnya sama sekali. Terus berlanjut ketika dia berada di kayu salib sampai mati. Sekarang Yesus melanjutkan sikap diam itu ketika dia kemudian dikuburkan. Ketika hari ini kita memperingati sebagai Sabtu Sunyi, Yesus tetap diam. Dia berada dalam kesunyian. Dia mempersilahkan kita untuk berefleksi melalui sebuah pertanyaan yang menggugat dari sebuah lagu negro spiritual. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Bait keduanya bertanya, were you there when they nailed him on the cross? Were you there when they laid him in the tomb? Dan were you there when the stone was rolled away? Hadirkah kamu pada waktu dia disalibkan, pada waktu tangannya dipaku, kakinya dipaku, pada waktu dia dikuburkan, dan ketika batu kubur itu digulingkan? Hadirkah Anda di sana? Orang-orang yang berada di sekitar salib menjadi personifikasi dari kita semua. Ada dan hadir mereka di sana. Siapa sosok yang bisa mewakili Anda? Pilatus, sang jenderal pensiunan yang memutuskan hukuman mati untuk Yesus? Atau imam besar yang menyalahgunakan wewenang sebagai kepala sebuah lembaga agama tertinggi yang tidak melakukan sendiri ajaran agama itu? Atau orang banyak yang bersikap pelin-pelan, satu hari meneriakkan hosana, tapi berapa hari kemudian meneriakkan salibkan dia? Atau Petrus yang menangis, menyesal, menyangkali Yesus, lalu pergi entah kemana? Atau seperti Yohanes dan Maria yang tetap berada di bawah salib Kristus? Atau seperti kepala pasukan yang justru darinya kita mendengar pengakuan iman gereja pertama? Atau Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, apakah kamu mau bersama dan menjadi seperti aku? Sedia menyangkal diri, memikul salib dengan rela, menyingkirkan kepentingan diri yang egois dan selfish, dan sebaliknya menjadi altruis, lalu punya sikap yang empatik terhadap sesama kita. Berani menderita dan berkorban untuk keselamatan dan kesejahteraan kalangan yang lebih luas. Bahkan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita sekarang. Pada Sabtu Sunyi ini, saya mengajak saudara sekalian untuk menjawab pertanyaan reflektif Yesus dalam diam dia
di dalam kuburnya. Semoga kita semua bisa menjawabnya dengan jujur, dengan tegas, dan kemudian kita memegang dengan teguh dan konsekuen jawaban kita. Semoga kita mendapati bahwa kita sedang dalam proses dan progres yang positif dan aktif untuk bisa bersikap dan bertindak seperti Yesus, penebus, juru selamat, junjungan kita, dan Tuhan kita yang sejati.